berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di minggu yang baru ini Engkau bawa kami berjalan bersama dengan Engkau lebih lagi. Kami berdoa biarlah kiranya tangan-Mu yang berkuasa, penuh anugerah, bahkan mujizat ajaib itu senantiasa mengiring langkah kehidupan kami. Bahkan di tengah kesulitan, di tengah tantangan hidup, justru di dalamnya kami boleh berjumpa dan mengalami Engkau. Nyatakan akan kebenaran firman-Mu siang hari ini di tempat ini. Biarlah hikmat dan pengertian Tuhan karuniakan membuat kami boleh memahaminya, bahkan merangkulnya, membawanya masuk ke dalam kehidupan kami. Kami percaya olehnya kami diubahkan untuk makin serupa dengan Engkau sendiri. Terpujilah nama-Mu. Kami minta doa ini sekali lagi Tuhan berbicara pada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Izinkan hari ini saya share kepada saudara sebuah case dari kehidupan seseorang yang terkenal sangat menderita. Bukan cuma menderita, sangat menderita. Ada satu buku yang menarik, itu kalau enggak salah yang nulis itu namanya Anne Graham Lotz ya. Judul bukunya When Bad Things Happen to Good People. Ketika sesuatu yang buruk terjadi pada orang baik. Nah, biasanya kita berpikir kalau orang baik pasti nanti hidupnya itu bakal enak. Saudara, awal-awal saya bertobat itu ada sebuah teologi yang berbahaya ya, mengatakan demikian bahwa nanti kalau kamu percaya Yesus ya bakal enak uripmu, kira-kira gitu saudara. Kalau kamu percaya dan sungguh-sungguh bertobat, udahlah fine-fine aja hidupmu. Kenyataannya enggak begitu saudara. Ya, bahwa kita pertama-tama hidup di dunia yang tidak sempurna. Ada hal-hal yang ketidaksempurnaan yang bisa terjadi pada diri kita gitu. Nah, contohnya yang paling gampang, masa ada Pak di Alkitab? Ada ya. Nah, ini yang saya mau share kepada saudara hari ini. Yuk kita baca Ayub pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan buat saudara ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Memang kalau yang satu ini ikut-ikut memang bahaya nih saudara. Ya. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, kita tahu saudaraku setelah percakapan itu, kalau saudara pernah baca kitab Ayub, saudara ngerti what happened next. Ya. Karena setelah percakapan itu kemudian saudaraku hidup Ayub berantakan. Ditulis dalam Ayub pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. In just one day dibilang. Hanya dalam satu hari anak-anaknya mati, harta bendanya dirusak, dirampok, ya. Bahkan kesehatannya kemudian diambil daripadanya, saudara. Kalau kita jadi Ayub, kira-kira model kita bakal kayak apa, saudara? Dia menjadi dari sebuah keadaan yang sangat nyaman, sangat enak. Kalau kita tadi lihat apa yang dideskripsikan sama iblis, saudara. Engkau melindungi dia, memagari dia, memberi keamanan, engkau memberkati yang dia kerjakan, engkau bahkan menambahkan harta bendanya. Itu Ayub kondisinya ciamsor, betul nggak saudara? Ciamik soro, ya. Coba kamu cabut itu kata iblis, kita lihat modelnya dia kayak apa. Dan Tuhan izinkan saudara. Ketika Ayub mengalami semuanya, Ayub diizinkan untuk masuk di dalam pengalaman, kalau menurut Daud itu narasinya Daud itu lembah kekelaman, Mazmur 23. Maka saudara, saya bersyukur apa yang direncanakan iblis tidak terjadi
dalam kehidupan Ayub. Tapi apa yang direncanakan Tuhan itu yang terjadi. Amin, saudara. Kadang-kadang memang saya kasih tahu saudara ya, semua yang enak, semua yang nyaman, semua yang kita sebut blessing, belum tentu itu datangnya dari Tuhan, saudara. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa berespon dengan baik ketika penderitaan kita alami, saudara. Nomor satu, saudara perlu belajar ya, bahwa penderitaan itu tidak berarti adalah hukuman. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, tidak salah untuk kita kemudian ngecek ya. Saudara, biasanya penjualan lancar, saudara kerja toko biasanya oke, kok tambah ke sini kok ada sepertinya sesuatu yang enggak. Saudara ngecek boleh aja. Kenapa sih? Jangan-jangan ada metode yang salah, ada keputusan-keputusan yang salah, ya. Ada yang saudara harus robah, itu bisa saja. Tapi kalau kemudian yang datang itu adalah penderitaan, saudara, itu tidak selalu, sekali lagi. Ini jangan-jangan Tuhan marah sama saya nih, jangan-jangan. Biasanya kan kita berpikir begitu, saudara. Karena dari awal mungkin kita memang dididik dengan pola pikir yang kayak begitu, yang saya bilang tadi itu teologi yang keliru. Teologi yang mengatakan bahwa kalau kamu benar, hidupmu pasti enak terus gitu. Kalau itu yang disebut dengan American Gospel ya. Injilnya orang Amerika, American Gospel. Coba lihat saudara, hampir semua gereja mega di Amerika tuh sometimes ya, itu message-nya di gereja itu kayak begitu. Your life's gonna be alright, everything is gonna be alright. It's okay. Waduh, orang itu datang ke gereja itu nge-hype gitu gerejanya. Dan gerejanya memang jadi luar biasa, bertumbuh hebat, dahsyat. Orang itu ditaruh di sebuah atmosfer yang orang bisa enjoy ya. Dan aktor utamanya pastornya, saudara. Tapi waktu COVID datang buyar semuanya. Hari ini gereja mega itu banyak ngalami kesulitan. Tapi gereja bukan soal mega nggak meganya sih, ya. Tapi gereja yang mengajar kebenaran yang balance, yang seimbang. Bahwa ikut Tuhan, itu memang ada jaminan. Bukan saya yang jamin, firman Tuhan jamin. Alkitab contohnya, Alkitab bilang gini, segala sesuatu dalam kitab Ibrani, segala sesuatu di dunia ini akan digoncang. Segala sesuatu, berarti kan termasuk kita, betul gak saudara? Untuk apa itu dilakukan goncangan itu? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Artinya jangan takut ketika goncangan datang. Dan karena kamu dikatakan ada di dalam the unshakable kingdom, kerajaan yang tidak goncangan kita bisa rasakan. Tapi ketika kita berjalan di dalam kehendaknya, you are in the kingdom and you are with the king, bersama dengan sang raja, ada jaminan. Nah, Ayub mengalami goncangan. Nanti kita lihat dia kayak apa, saudara. Ya. Jadi kesulitan, masalah yang bertubi-tubi, belum tentu itu hukuman yang datangnya dari Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Lihat, ini Ayub ini gak ada salahnya, saudara. Gak ada salahnya. Lihat deskripsi Alkitab tentang Ayub. Siapakah Ayub? Tiada seorang pun di bumi seperti dia. Keren loh orang ini, saudara. Gak ada yang kayak Ayub. Di gereja ini nggak ada yang kayak Ayub, kira-kira gitu. Termasuk Pak Ayub juga, ya. Itu Pak Ayub namanya, saudara. Yang demikian, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oh, kalau ada orang model kayak begini di gereja, paling tidak dia dijadikan ketua asyir, saudara. Atau koordinator ibadah, atau bahkan dia jadi gembalanya. Keren orang ini, nggak ada salahnya. Tapi justru karena itu dia diincar sama iblis, saudara. Nah, ada beberapa saudara yang senyum. Saya tahu apa arti senyum saudara, makanya nggak usah terlalu rohani. Nanti kamu malah bermasalah gitu.
Dan orang seringkali ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, orang tuh gampang nudingkan jarinya. Ini akeh dosane paling wong iki. Ini paling aduh masalahnya. Tapi lihat ya, Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 ini case ya, Yesus ketika Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Makanya hati-hati ya, kalau ada orang menderita atau ada orang yang ngalami disabilities itu jangan gampang-gampang kita tuh nuduh ya. Kadang-kadang kita bilang, oh paling engkonge jahat iku biyen. Makanya hidupnya kayak gitu sekarang. Karena murid-murid lihat ya, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Tidak selalu sesuatu yang buruk itu karena dosa, tidak selalu. Bisa tapi enggak selalu. Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Kok ada disability pada hidupnya Tuhan? Jawab Yesus. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Keras ya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Justru karena dia ngalami seperti itu, Tuhan bilang supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Ada seorang hamba Tuhan, dia cacat, dia mengalami kelumpuhan karena dia pernah jatuh, dia dulu suka naik kuda, dia mengalami kelumpuhan dari tangannya, kakinya, seluruh badannya ini lumpuh jatuh dari kuda, ngenai spine-nya itu saudara. Namanya Joni Eareckson Tada. Ya. Tapi justru karena kelumpuhan itu dia dipakai Tuhan. Bahwa di dalam keterbatasannya nama Tuhan dipermuliakan. Dia hamba Tuhan luar biasa, saudara. Oh, ada banyak contoh di dunia nih orang-orang yang terbatas. Tapi hidupnya jauh lebih berguna daripada orang-orang Kristen yang komplit. Coba lihat kiri kanan sambil senyum, tanya, kamu berguna enggak? Kalau enggak berguna pulang aja gitu. Bukan pulang dari ibadah ini enggak, pulang aja ke rumah Bapak. Ya saudara, seringkali kalau kita tuh bikin grup itu ya kepanitiaan atau apa, kadang kan kita jengkel ya sama orang. Sekarang orang yang paling menjengkelkan tuh yang kayak apa? Kaken usul, kaken ngomong, tapi ronok kerjone. Dan biasa teman-teman nanya, kalau dia ada, dia enggak ada bedanya enggak? Enggak ada kok katanya. Jadi suruh pulang aja. Saya kasih tahu satu rahasia ya saudara ya. Alkitab bilang kita semua ini, kita nih ambasador kerajaan sorga. Amin saudara. Ambasador, kita ini perwakilan. Loh, nama kita Rock. Saudara pikir singkatannya Rock itu apa coba? Oh itu ya Pak ya, supaya kita ini bergairah, rocker. Bukan. Rock itu ada sih representatives of Christ Kingdom. Gahar namanya saudara. Jadi kita nih perwakilan. Orang kalau ketemu saudara, orang bukan cuma ketemu kita, bukan cuma ketemu Pak Daniel ini, enggak. Orang sedang berhadapan dengan ambasador kerajaan sorga. Saya mewakili kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Lihat lagi kiri kanan bilang, makanya ojo ngisi-ngisi nih uripmu. Kita ini representatif of Christ, even representative of the King himself. Ya, jadi orang kalau lihat kita, orang lihat rajanya, saudara. Karena orang nggak bisa lihat Yesus, saudara. Ya, itu sebabnya kita harus menjaga dan biarlah kiranya pekerjaan Allah itu dinyatakan, dimuliakan. Nah, ambasador ini di dunia nyata sekarang. Seorang ambasador kalau dia tidak punya buah untuk negara yang mengutusnya, apa yang terjadi, saudara tahu nggak? Dia ditarik pulang sama negaranya, saudara. Jadi sampean kalau nggak berguna, bakal visamu dicabut, dipulangkan. Saya berdoa di sini nggak ada yang begitu. Amin, saudara. Saya menderita, Pak. Apakah ini hukuman Allah? Tidak. Karena itu, penderitaan itu harus diresponi dengan benar. Diresponi dengan ketenangan. Lihat, Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdiri, jadi ketika dia mendengar kabar,
apa yang terjadi pada anak-anaknya. Itu dalam satu hari anak-anaknya mati, harta bendanya habis, saudara. Lihat responnya Ayub. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, manusiawi, dan mencukur kepalanya, itu tanda duka cita. Kemudian sujudlah ia dan baca keras 1, 2, 3. Apa saudara? Menyembah. Dia enggak mengeluh. Maka geletaklah Ayub dan mengeluh. Enggak. Coba kalau yang jelek terjadi pada kita. Kemarin saya dengar kesaksian orang alami delay pesawat, saudara. Bukan delay, kebalik saya. Ditinggal pesawat. Siapa di sini yang pernah ditinggal pesawat? Ditinggal bojo? Enggak usah angkat tangan, ya. Saudara, saya pernah, saudara, ditinggal pesawat, pernah. Ya, salah saya sendiri enggak merhatiin ya, anyway. Kita kayak apa sikap kita? Ayub, bagaimana sikap Ayub? Dia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, kita baca lagi, 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, ketika Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat, dia berespon dengan benar. Karena ayat 22 itu bilang di dalam semuanya ini, betul nggak saudara? Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub bilang, kita ini saya lahir tuh nggak bawa apa-apa. Nanti saya juga pulang, juga nggak bawa apa-apa. Kan ini ada lagunya terkenal, lagunya judulnya Datang Kosong Pulang Kosong. Udah tahu belum saudara? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Enggak ada di antara kita nih keluar dari perut ibu kita. Oh iya, aku semetu aku. Langsung megangin pun. Kita keluar itu enggak ada apa-apanya, enggak ada, kosong melompong. Nganggo celono ae gak. Nanti pulang sampean kalau enggak dibajoni, ya mulai ini yang ngono. Bojo, makanya aja jahat mbek bojomu. Gak usah dikei kelambi, disingleti ae. Ambek dikasih hings. Dikasih jadi mereknya hings, merek lama. Ya. Ini njaluk apa? GT Man. Saudara, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali. Untung kalau masuk surga. Ayub bilang, kita ini datang gak bawa apa-apa. Tuhan mau ambil, sudah gak apa-apa. Ya, makanya ketika tantangan datang, masalah, Petrus memberikan nasihat bagus. Dia bilang, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seakan-akan seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Coba tepuk dulu kiri kanan, bilang tenang aja bos gitu, santai ya brother, be calm, oke? Ya seolah-olah kan, ini aku, waduh panik. Orang kalau panik saudara kacau semua nanti sisanya. Dan apa tandanya orang panik? Ngomongnya nggak bagus saudara. Israel, coba saudara perhatikan. Ini kita lagi membaca kitab Keluaran, pembacaan setahun. Dan kitab Keluaran itu punya title. Every book in the Bible itu ada title-nya, saudara. Ada judulnya, ada kitab Kejadian, yaitu ya asal mula segala sesuatu. Nah, kitab Keluaran itu diberi nama apa enggak tahu saudara? The Book of Murmuring. Kitab ngomel. Soalnya di kitab Keluaran orang Israel itu kerjaan ditolong Tuhan happy, kena masalah ngomel, ditolong Tuhan happy lagi, mau kena masalah lagi ngomel, nggak ada bersyukurnya saudara, seneng ngomel. Ayo mirip sama siapa? Ya,
mereka keluar dari Mesir. Senang, happy saudara. Kenapa? Karena budak keluar, sugih saudara. Loh sungguhan tak Pak? Sungguhan, makanya bocor Alkitab. Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu orang Israel nanti keluar dari Mesir, njaluk angpau sama orang-orang Mesir. Kayak saudara besok itu loh. Dan minta apa aja dikasih. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Wah, happy. Nggak pernah lihat perhiasan, nggak pernah megang perak, nggak pernah punya baju yang bagus. Tiba-tiba minta apa aja dikasih. Happy nggak mereka saudara? Happy bro. Tapi waktu mereka jalan kemudian Tuhan membuat Firaun berbalik mengejar mereka. Firaun bilang aset negara hilang ini. Salah kita. Uber bawa balik, diuber sama Firaun. Di depan laut, di belakang Firaun. Apa yang terjadi saudara? Mereka noleh lihat Firaun, set, salah fokus mereka. Lihat Firaun, maka sangat takutlah orang Israel. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka marah, mereka kecewa, mereka ngomong sama Musa, apa enggak ada kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kami keluar mati di sini. Ngomongnya gitu saudara. Kami kan sudah bilang jangan ngojok-ngojoki, ini terjemahan bebas Surabayaan. Gak perlu mbok ojok-ojoki waktu di Mesir. Goro-goro kowe ngomong ngejak-ngejak, ngene iki nasibe, mati iki awak-awak iki. Bener sudah, coba baca itu. Mereka marah dengan siapa? Bukan cuma Musa. Musa cuma pelaksana. Mereka marah sama programnya Tuhan. Mereka tidak suka dengan rencananya Tuhan itu memang, Yeremia 29 ayat 11 bilang, bukan mendatangkan mara bahaya. Ya, bukan the plan not to harm you, bahasa Inggrisnya, but to prosper you. Tapi saya kasih tahu saudara, in the process itu tidak selalu demikian. Ada proses di dalamnya. Tapi percayalah, tangan Tuhan ada di situ. Amin, saudara. Ya kan? Kayak lagu yang tadi kita nyanyi itu loh. Kita kalau nyanyi lagu itu seneng kita, ngalaminya susah. Tak mengapa, meskipun gunung, tahu gunung ini maksud gunungnya duduk tretes, duduk. Itu masalahmu. Masalahmu enggak? Masalah kok gak mari-mari Tuhan. Persis lagu-lagu rohani itu bagus-bagus ya saudara ya. Ada lagu itu yang meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita senang nyanyi lagu itu. Melodinya bagus, tapi coba renungkan baik-baik kata-katanya. Karena ada encek-encek enggak mau nyanyi itu, saudara. Bojone takok, kon enggak nyanyi apa? Oh? Loh yo jembret aku badai silih berganti katanya. Saya pengen bacain ini terjemahan The Message, bagus banget saudara. Terjemahan The Message. Friends, when life gets really difficult. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Bukan. Teman-teman, dibilang, ketika hidupmu betul-betul menjadi sulit, ya, don't jump to the conclusion that God is on the job. Jangan nyimpulkan kalau Tuhan itu nggak bekerja. Mana Tuhan? Mana? Nah itu loh, mana? Itu kayak gitu tuh. Mana? Tak, nggak ada itu. Aku udah berdoa minta Tuhan nolong, nggak ditolong-tolong. Nah itu. Ya, jangan gampang-gampang nyimpulkan. Sepertinya Tuhan tuh nggak mau tahu. Instead, be glad that you are in the very thick of what Christ experienced. Keren ini saudara. Petrus bilang tetapi sebaliknya bersukacitalah. Karena kamu ini sedang betul-betul mengalami Kristus. Persis kayak Daud ngomong, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Saudara tahu enggak? Justru di tengah-tengah penderitaan, kita tuh ngalami Tuhan, saudara. Itu maksudnya. Kita ngalami Tuhan. Justru di situ kita melihat tangan Tuhan.
Coba momen mana dalam hidup saudara itu dekat sama Tuhan. Nyari Tuhan, gampang nyari Tuhan. Ketika penderitaan. Makanya waktu zaman-zaman Krismon, zaman-zaman itu terutama Krismon itu gereja penuh saudara. Amerika tuh kebanjiran jemaat penuh ketika momen 9/11. Waktu saudara? Pesawat teroris itu nabrak menara kembar itu saudara. Di New York. Boom! Crumble itu dua. Saya nggak pernah lupa peristiwa itu. Bukan karena saya di Amerika, bukan. Karena itu pas anak saya lahir saudara. Sehari sebelumnya. Terence itu lahirnya tanggal 10 September. Besoknya saya pulang rumah sakit. Sampai di rumah buka TV, jebret. Saya pikir film. Sungguhan. Itu kan ada yang nge-shoot tuh. Jadi pesawatnya nabrak menara itu. Boom. Brr. Brr. Saya, loh ini apa ini? Tapi itu ternyata berita yang disela itu loh saudara. Saya lihat, sungguhan ini. Loh ini New York ini. Beberapa waktu kemudian itu di HP saya berita-berita masuk itu dari ada beberapa temannya. Karena salah satu anak dari konglomerat di Indonesia, ya dulu teman kami gitu. Karena dia sekolah di kota di mana saya sekolah. Itu tapi dia tidak ada di pesawat yang nabrak Pentagon. Dia ada di situ. Ya saudara. Apa yang terjadi pada Amerika setelah itu? Berbondong-bondong mereka datang sama Tuhan. Ada misiolog ya, ahli misi yang berkata, cara atau kapan gereja bisa lakukan penuaian ketika dunia ini ngalami krisis katanya. Makanya kita tuh harus makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan nunggu krisis, amin saudara. Tapi kalau krisis pun datang. Karena dia bilang, disitulah kamu mengalami. This is a spiritual refining process with glory just around the corner. Ini tuh proses pemurnian, kata Petrus. Refining process. Kayak tukang pemurni logam itu, perak dan emas. Bagaimana cara emas dan perak dimurnikan? Bagaimana saudara? Disepul? Murni? Enggak. Dibakar. Dimasukkan dapur perapian. Ya. Tapi kemudian ada perkataan with itu dengan, betul gak? Glory just around the corner. Maksudnya dengan kemuliaan yang sudah dekat. Ya, just itu glorinya di tikungan. Corner itu di tikungan. Kamu akan melihat itu. Pernah dengar istilahnya? No cross, no glory. Tanpa salib tidak ada apa saudara? Kemuliaan. Tidak ada. Ya. Karena itu Ayub bisa berespon dengan baik. Dia paham ini saudara. Ya, dia enggak berbuat dosa. Dia tidak menuduh Allah. Dia tidak berbuat yang kurang patut. Dan ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan mau kita itu ada dalam posisi ini. Doa dalam kesulitan, ini doa ratapan sebetulnya. Kenapa di Alkitab itu ada kitab ratapan, saudara? Ya, dan nabi yang meratap itu Yeremia. Yeremia itu disebut the weeping prophet, nabi yang meratap karena dia melihat kehancuran bangsanya, saudara. Karena dia melihat dan mengalami bangsa yang menolak Tuhan. Dia nabi yang meratap. Tapi kalau saudara baca kitab ratapan, pasal 3, itu di dalamnya ada kata-kata yang luar biasa. Sebab disitulah ada ayat yang terkenal yang mengilhami, banyak digubah jadi lagu, saudaraku. Ya,
Salah satunya lagu yang dulu paling senang dinyanyikan oleh Pak Kris Manusama. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Tahu lagu itu saudara? Yang tahu siapa? Coba angkat tangan. Ya, yang angkat tangan orang lama. Itu lagu lama banget memang ya. Nah saudara, di tengah-tengah, lihat Ayub 2 ayat 7-8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari tapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Sangat menderita. Lalu Ayub mengambil beling. Ini hanya untuk nunjukkan aja betapa penderitaannya, menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Penderitaannya makin berat. Enggak ada perubahan, bahkan dia enggak melihat pertolongan Tuhan di situ. Nah, Ayub sebetulnya bisa patah semangat, bisa putus asa. Sempat kalau sudah baca kitab Ayub, itu ada pasal-pasal di mana memang secara manusia gitu, secara manusia itu Ayub seperti mengeluh, saudara, mengerang, ya. Tapi di tengah-tengah keadaan itu Ayub menolak semua godaan untuk mengutuk dan mempermasalahkan atau menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak nolong saya? Kenapa Tuhan? Tuhan kan mampu. Kenapa? Saya banyak dengar kayak gitu loh saudara, yang orang yang keluar dari mulut orang Kristen. Pak, kenapa kok diizinkan Tuhan Pak? Kan masa Tuhan tidak tahu Pak? Kadang-kadang saya nggak bisa jawab saudara. Saya cuma diam aja, saya cuma bilang, Pak saya nggak tahu kenapa. Ya. Saya nggak bisa kasih semua jawaban. Dan seringkali saya belajar satu prinsip saudara. Ketika kita dalam kunjungan, besuk ya, pelayanan besuk. Kalau dulu saya mikirnya gini, kalau saya besuki orang saya harus say something lah ya, untuk encourage dia atau hibur dia. Tapi dalam perjalanannya saya menyadari bahwa tidak harus selalu demikian. Kadang-kadang ketika kita datang kita nggak tahu mesti ngomong apa. Nah ketika kita nggak tahu kita mesti ngomong apa, cara paling baik adalah nggak usah ngomong. Loh kita nggak ngerti kita mau, kalau kita paksakan kita ngomong, nanti malah nggak enak. Malah keluar yang kita menyesali perkataan kita itu, betul nggak? Malah keliru-keliru ngomong, dan ketika kita berusaha menjelaskan, tambah banyak lagi kelirunya. Dan orang kadang-kadang juga tidak sedang membutuhkan nasihat kita. Mereka cuma perlu keberadaan kita. Mereka tidak sedang membutuhkan keahlian kita di dalam berteologi atau di dalam memberikan nasihat-nasihat yang keren atau kutipan-kutipan ayat yang tepat. Tidak, kita datang aja di situ, kita duduk di sebelahnya, mungkin nepuk-nepuk dia atau menunjukkan wajah penuh simpati sama dia. Atau daripada saudara salah ngomong, bawa nasi goreng itu lebih enak saudara. Ada buah tangan, betul nggak saudara? Iya kan? Iya, saya belajar tuh sama istri saya. Kadang pernah kita besok orang, istri saya pulang, dia, kamu kok nggak ngomong apa-apa sama dia? Wah aku nggak ngerti ya katanya ngomong apa. Saya cuman ajak dia berdoa aja, yuk kita doa. Doa pun saya doa hati-hati saudara. Tuh salah ngomong satu kata, bisa jadi perkara saudara. Dan 3/4 isi daripada doa saya adalah bahasa lidah. Aman saya. Aman saudara. Tuhan tolong dia. Oh rabaka masyandar. Ayub menolak. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara. Ini siapa yang ngomong nih saudara? Sampai Ayub ngomong ini, istrinya. Ya, makanya bersyukur kalau dapat istri baik saudara. Untuk bojo kayak bojone Ayub perasaan. Nanti kita lihat di bawah itu dia ngomong apa. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Baca sama-sama kalimat terakhir 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Makanya hati-hati saudara. Hati-hati ketika kita dalam keadaan sangat tertekan, kita datang sama Tuhan. Kita bisa salah ngomong.
Ya, tapi Tuhan tidak menolak untuk kita menaikkan doa ini seperti Ayub 7 ayat 11 ini. Doanya itu doa yang penuh penderitaan. Memang kitab Ayub ini disebut kitab hikmat ya, kitab puisi juga. Makanya kata-katanya itu dia bilang, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam apa saudara? Kesesakan jiwaku. Mengeluh dalam kepedihan hatiku. Salah enggak Pak doa model kayak begini? Enggak. Jadi ini bukan tanda ketidakdewasaan atau even pemberontakan kepada Tuhan. Ini adalah sebuah respon seperti anak yang datang sama bapaknya yang curhat apa adanya sama bapaknya. Kadang anak kita itu cuma bilang, "Pak, aku tulung ngono Pak." Apakah itu tanda dia lemah? Tidak. Itu kebergantungan alami kepada bapaknya. Dan kadang-kadang Tuhan pengen dengar kita tuh menaikkan doa yang seperti ini. Saudara. Berapa banyak di sini bapak-bapak atau mama-mama lah, papa, mama yang sebetulnya tahu misalkan begini, anak kita butuh sesuatu. Tapi kita tuh pengen dengar dari dia kalau dia butuh. Ya kan? Kita pengen, sungguhan perlu, aku lah ngomong. Dia nunggu momen ngomongnya itu. Ya. Dan kita tahu bahwa itu simbol kebergantungan kita kepada dia. Dan kerendahan hati kita kepada dia. Dan saudara, sometimes di tengah-tengah penderitaan itu teman dan keluarga mungkin bisa mengecewakan kita. Ini kalau kita lihat nanti istri Ayub dan 3 temannya itu berada dalam posisi yang opposite sama Ayub, saudara. Ya, berseberangan, opposite. Nah, Ayub 2 ayat 9, lihat istrinya ngomong kayak apa, saudara. Bojone loh iki. Maka berkatalah istrinya kepadanya, tolong istri-istri jangan dituruti ya ini. Ini teladan yang gak bagus ini. Bojomu soro, tambah mbok jek-jek no. Makanya lah goblokmu dewek. Makanya guaya, makanya lah kapok kan sekarang lah. Apa perintah yang Tuhan kasih buat istri? Hormatilah suamimu, betul saudaraku? Ya, hai husband, Tuhan bilang, love your wife. Kasihi istrimu. Hai wives, istri-istri kata Tuhan, respect your husband. Yang dilakukan sama istri Ayub apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu. Dan apa? Matilah. Gak enak ini ngomongnya. Tapi istrinya Pak Ayub baik ya. Ini Ayub yang di Alkitab, saudara. Dan apa yang dilakukan sama ketiga temannya Ayub? Saya ringkas saja saudara. Baca ayatnya baca. Elifas yang pertama. Pada intinya Elifas nuduh Ayub. Ayub pasti salah itu dia bilang. Karena gak mungkin kamu menderita kayak begitu kalau kamu gak ada salahnya. Pasti kamu ini salah sesuatu. Itu Elifas. Yang kedua namanya Bildad. Saya berharap tidak ada kita yang kasih nama anak kita dari 3 orang ini. Elifas, Bildad. Bildad ini angel panggilannya. Maksudnya panggil Dad ya. Bildad berkata kepada Ayub bahwa Allah tidak menolak orang yang tidak. Jadi kamu tuh pasti salah. Makanya ditolak sama Tuhan. Dan kamu tuh pasti dalam kegelapan. Tidak ada terang pada dirimu dan dia menuduh Ayub jahat. Ayub patut dipersalahkan. Nggak mungkin menderita sampai begitu kalau nggak salah. Saya masih ingat dulu Pak Damaris itu ngajari. Kamu ya kalau nduding orang itu ya. 1 jari ke orangnya. 3 jari balik ke kita. 1 jari ke Tuhan katanya. Jadi kalau nduding hati-hati. Kalaupun saya enggak ke Tuhan Pak, saya dudingnya gini Pak. Jadi 2 jari ke depan, tapi 3 jari ke diri sendiri. Hati-hati. So far, apa yang dilakukan so far? Dia berkata memang Ayub pantas mendapatkan yang lebih buruk. Dan orang jahat seperti dia akan menderita. Di saat Ayub membutuhkan penghiburan. Membutuhkan penguatan. Yang dia terima yang sebaliknya. Yesus pun pernah mengalami ini saudara.
Dia dalam keadaan yang sangat tertekan. Bahkan dia bilang seperti mau mati rasanya. Dia mengajak 3 sahabatnya. Saya heran ya kok jumlahnya sama ya. Ini juga 3 nih. The Three Stooges ini saudara. Nggak tahu ya The Three Stooges ya. film zaman dulu ya. Itu. The Complomen ini ya saudara. 3 orang ini. Yesus juga ngajak. Petrus, Yohanes, Yakobus. Benar gak? Untuk apa? Menemani dia berdoa. Apa yang dilakukan 3 orang? Yesus berdoa, mereka bertiga ngapain saudara? Turu. Kebaca tuh ya. Aku kancanono. Aku nih, aduh kancanono. Mereka bertiga. Moro-moro. Parah saudara. Ya. Jadi nasihat mereka tidak bermanfaat. Kata-katanya salah. Tidak ngasih semangat maupun harapan. Mereka mengecewakan Ayub ketika Ayub sangat membutuhkan mereka. But it's fine. Sebab lewat penderitaan, ini yang terakhir saudara. Justru Tuhan ingin menyatakan pribadinya. Di dalam penderitaan itu kita seringkali apa? Mengalami Tuhan saudara. Ya. Jadi sebetulnya temanya kitab Ayub itu bukan penderitaan katanya. Temanya kitab Ayub itu adalah wahyu Allah tentang dirinya melalui penderitaannya Ayub. Apa yang Ayub belajar saudara? Ayub pasal 42 ayat 1-6. Catat ya saudara ya. Kita nggak akan baca ini. Karena waktunya hampir habis. Ini yang Ayub dapatkan. Ayub melihat dalam pasal 2a. Tuhan itu maha kuasa. Ayub melihat di dalam ayat 2b, Allah berdaulat. Ayub melihat di dalam ayat yang ketiga pasal 42, Allah maha tahu. Ayub melihat di dalam ayat yang keempat, Allah itu tidak bergantung kepada siapapun atau apapun. Ayat yang kelima, Allah yang menyatakan dirinya. Ayat yang keenam, Allah itu kudus. Bahkan Ayub bilang gini, dulu aku mendengar, aku paham tentang kau dari apa kata orang. Tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Berhenti sampai di sini? Tidak saudara. Karena kita tahu di akhir daripada kitab Ayub. Ayub mengalami kuasa pembalikan. Ya. Saya punya hobi baca. Tapi saya punya hobi lain. Saya mesti ngaku ini saudara. Hobi saya yang lain tuh nonton saudara. Saya suka nonton, tapi belakangan saya ketemu ternyata pendeta tuh juga suka nonton juga, pendeta yang lain maksudnya, nggak cuma saya. Ya, salah satunya Roni Daud Simeon. Nah, tapi kalau saya nonton film, saudara, itu jujur, ada film-film yang saya benci, saudara, saya nggak suka. Udah bayar, ya toh, nggak nyeneng no, gitu loh. Film apa yang saya nggak suka? Nomor 1, film yang sad ending. Akhirnya itu menyedihkan atau mengecewakan. Ya, film drama gitu, film roman. Cowok ganteng ngesiri wedok ayu. Ujung-ujungnya wedoke kawin mbek wong liya. Bencekno toh? Ya. Film apa lagi? Film yang endingnya itu nggak jelas. Pernah nggak lihat gitu saudara? Wah tegang, terakhirnya nggak jelas. Loh itu terus apa? Gue areke apa? Embo, nggak jelas. Iki sutradara ini kemplo iki. Film yang ketiga adalah film yang justru maaf lah saudara, ini penjahatnya menang, jagoannya kalah. Ada nggak film gitu? Unfortunately ono loh saudara. Saya bilang, walah, larungono lah. Makanya saya biasanya nanya sama anak-anak kantor. Akhirnya ya apa? Tak cerita ndak usah di-spill. Ngomong aja terakhirnya oke apa enggak sido aku. Ada tuh yang kayak gitu saudara. Yang enggak jelas, yang aduh malah yang sebaliknya. Tapi saya seneng kalau film itu happy ending. Ini Pak Daniel ini mau maksudnya apa sih? Saya kasih tahu saudara ya, kalau kita sama Tuhan, itu endingnya itu pasti happy saudara.
Amin. Endingnya happy. Terus buktinya mana Pak? Buktinya ini. Nah, ini saudara. Ya, nah ini. Apa yang dialami Ayub pada akhirnya. Ayo pemain musik balik sini. Ini yang dialami Ayub. Ayub pasal 42 ayat 10a, kesehatannya dipulihkan. Kan dia habis saudara. Sekalipun badanku habis lenyap. Nah Ayub ngomong itu. Tapi di ayat yang ke-10a pasal 42, kesehatannya dipulihkan. Bukan hanya kesehatannya, reputasinya dipulihkan. Reputasinya hancur. Tuduhan dari teman-temannya Ayub itu, Bildad, Sofar tadi itu, tuduhannya itu karena mereka melihat reputasi. Siapa Ayub sebelumnya? Orang terkenal, orang kaya, tiba-tiba jatuh, menderita, habis. Oh, pasti nggak ngenah ini. Tapi dipulihkan sama Tuhan. Bukan cuma itu, keluarganya juga dipulihkan. Anak-anaknya kan mati, saudara. Tuhan kasih dia keturunan lagi. Berita baiknya. Ini rockman banget ya, berita baiknya. Dia dapat anak yang baru itu dari istri yang sama, saudara. Ya, beberapa pria di sini mengharapkan, saya bilang Tuhan ganti istrinya Ayub, saudara. Si kurang ajar itu, tukar tambah. Itu usianya 60, dikasih 2 yang 30-an. Atau 3 yang 20-an. Kok dari ibadah pertama tadi dia ketawanya Pak? Enggak, dengan istri yang sama. Coba istri-istri senggol suamimu bilang, dengan istri yang sama loh itu. Dengan istri yang sama. Loh kok diem aja, kenapa? Takut sama suaminya. Saudara, dan ini kising wong Surabaya paling seneng. Poin 4 ini loh saudara. Kekayaannya dipulihkan. Ayub mendapat berapa tuh? 2 kali ganda ya, dari yang sebelumnya. Dipulihkan sepenuhnya sama Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan penderitaan datang. Saya kasih tahu saudara, ujung-ujungnya adalah kemuliaan. Bangkit berdiri saudaraku. Mari kita datang kepada Dia. Meskipun gunung